Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam pesona Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Muhyiddin dengan nomor induk mahasiswa 2034029. Baiklah, pada kesempatan kali ini, di video ini saya akan menjelaskan cara membuat atau cara merancang paket wisata. Nah, dalam perancangan paket wisata, kita harus ada beberapa langkah-langkah yang harus kita perhatikan. Nah, di video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah tersebut sesuai dengan paket yang telah saya buat. Metropolitan Beyond City Tour adalah judul paket wisata yang telah saya rancang. Adapun tujuan dibuatnya video ini untuk sebagai pemenuhan final mata kuliah HPW dengan dosen pengampuh Detranda Margareta Waditrante, MSI CHE, dan mungkin juga sebagai salah satu referensi teman-teman sekalian ketika ingin membuat paket wisata. Baiklah, biasanya yang membuat, menyelenggarakan, merancang, bahkan menjual paket wisata itu adalah Biro Perjalanan Wisata atau biasa kita sebut atau dikenal dengan nama BPW. BPW ini tentunya memiliki profile company atau biasa kita sebut dengan profil perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai profil saya. Baiklah, Metropolitan Beyond City Tour 3 Day and 2 Nights. Pada profil company itu terdapat welcome greeting, yaitu untuk menyapa para tamu yang hendak membaca paket wisata yang telah kita buat. Nah, selanjutnya ialah company profile. Jadi nama travel saya yaitu Zah Travel. Jadi sedikit saya menjelaskan mengenai company profile saya. Jadi Zah Travel ini travel yang telah dibentuk pada tanggal 23 Januari 2018. Jadi Zah Travel ini berlokasi di Jalan Abdullah Deng Sirwa nomor 85 Makassar. Zah Travel juga menyusun paket atau membuat serta menjual paket dan menyediakan layanan informasi mengenai seputar pariwisata di Indonesia. Selanjutnya, Zah Travel juga ini merupakan anggota dari organisasi ASITA, Association of Indonesia Travel Agent, and organisasi PATA, atau Pacific Asia Travel Agencies. Di profil company ini juga terdapat struktur organization. Di sini General Manager saya sendiri, Nur Aziza Muhyiddin, dan beberapa staff saya, ada Finance Manager, Accounting dan Administrasi Senior, Ticketing Manager, Product, Tour Manager, serta Reservation Senior. Jadi di sini kita harus perlihatkan foto serta departemen mereka. Nah, di profil company ini juga terdapat general information tentang Indonesia dan South Sulawesi. Selanjutnya ialah saya akan menjelaskan mengenai general condition. Jadi di general condition di sini merupakan hal terpenting dalam paket wisata. Dan saya akan membahas mengenai reservasi untuk pemesanan paket wisata. Jadi kalian bisa langsung berkunjung ke travel atau perusahaannya di Jalan Abdullah Deng Sirwa, atau bisa menghubungi kontak person saya, bisa juga chat melalui email, serta bisa cek-cek mengenai paket wisata atau travel saya di
website yang tertera. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database pada paket saya. Jadi database di sini merupakan hal terpenting ketika kita ingin membuat sebuah paket wisata. Di dalam database itu berisi mengenai DTW, entrance fee, donation fee, hotel, dan di dalam hotel tersebut itu juga terdapat harga-harga mengenai hotel itu. Ada harga double, single, and triple bed. Nah, di database itu juga sendiri terdapat banyak harga sesuai dengan komponen-komponen tour. Baiklah, saya akan memperlihatkan database yang telah saya buat. Nah, di sini terdapat transportasi, ada tipe dan cost per day-nya. Mengapa di sini ada berwarna orange dan berwarna putih? Jadi, pada paket kali ini kita harus menandakan atau memberi tanda bahwa transportasi yang kita buat. Nah, itulah gunanya database untuk memilih transportasi atau objek apa yang kita akan pilih nantinya, atau yang kita akan masukkan ke program paket tour kita. Jadi pada paket kali ini saya menggunakan L300 at Makassar dengan harga 750.000. Di sini juga terdapat guide fee. Di sini saya menggunakan island tour, local guide, dan tour guide. Dan di sini juga harganya berbeda-beda. Selanjutnya ada parking fee. Jadi pada paket kali ini kita menggunakan parking di restoran, tourist attraction, dan tourist attraction. Semuanya sama, harganya Rp5.000. Dan di others, ada refreshment dan lunch box. Selanjutnya ialah hotel. Di hotel tersebut terdapat ada name of hotel, city, regency, single, double, triple, dan single suplemen. Ada juga extra bed. Jadi di sini terdapat banyak nama-nama hotel dan juga city regency-nya atau kota terdapat hotel tersebut. Di sini juga terdapat harga-harganya. Jadi ketika kita ingin membuat paket, kita tinggal memilih hotel mana yang akan kita gunakan nantinya. Begitupun data-data yang lainnya. Di sini ada entrance fee. Di entrance fee itu terdapat name of object atau nama tempat wisata, tiket masuknya, serta donation fee-nya. Baiklah, itulah penjelasan sedikit mengenai database. Selanjutnya ialah saya akan menjelaskan mengenai seleksi dan itinerary. Seleksi dan itinerary ini ialah seleksi merupakan data-data atau program yang akan kita lakukan nantinya pada paket tour tersebut. Jadi setelah ke database, kita harus menyeleksi DTW apa, hotel apa yang akan kita masukkan ke program tour kita nantinya. Terus itinerary di sini merupakan kegiatan yang kita lakukan selama program tour itu berjalan. Jadi dalam itinerary ini terdapat 3 bagian atau ada 3 jenis itinerary. Yang pertama, itinerary berbentuk esai atau narasi. Yang kedua, itinerary berbentuk tabel. Dan yang ketiga, itinerary berbentuk grafik. Jadi biasanya kebanyakan orang-orang menggunakan itinerary esai. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya menggunakan itinerary berbentuk tabel. Baiklah, saya akan menunjukkan itinerary. Jadi di sini selection atau seleksi tourist attraction, hotel, restoran, dan location yang akan menjadi program tour kita nanti.
Yang pertama tourist attraction yang telah saya pilih yaitu Samalona Island, Fort Rotterdam, Malalompoa, Malino Highland, Hutan Pinus Malino. Adapun hotelnya yaitu Arya Duta Hotel dan restorannya yaitu Miti Tisunggu Minasa dan Malino Highland Restaurant. Location Makassar, Goa, dan Goa. Karena kita full day tour 3 hari 2 malam di Makassar. Nah, selanjutnya ialah tour itinerary. Tour itinerary di sini terdapat day, place, time, description. Jadi di sini place kita meeting point-nya itu start point-nya di Arya Duta Hotel pada pukul 8 pagi. Di sini meeting description atau penjelasan mengenai kegiatan kita. Meeting point pick up guest to harbor. Meeting point-nya di Arya Duta, lalu menjemput tamu pergi ke pelabuhan. Jadi menuju ke dermaga Kayu Bangkoa pada pukul 8:10. Jadi in Kayu Bangkoa Harbor to loading. Selanjutnya di dermaga Samalona pada pukul 9:45, Samalona Island Harbor to loading, jadi persiapan untuk menyeberang ke Pulau Samalona. Jadi pukul 10:35 kita melakukan aktivitas di air seperti berenang atau mencari kerang atau sunbathing atau menjemur di bibir pantai sambil makan siang serta eksplor Samalona Island. Selanjutnya dermaga Samalona pada pukul 16:35. Jadi kita kembali ke Samalona Island Harbor atau pelabuhan. Setelah itu di pelabuhan kita loading lagi ke hotel. Jadi ceritanya kita full day tour di Samalona Island. Begitupun untuk hari-hari selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai DOT. DOT di sini merupakan distribution of time atau penjelasan waktu selama tur. Di penjelasan waktu selama tur ini terdapat on board, activity, rest, seperti itu. Jadi on board itu merupakan waktu berapa lama kita selama di perjalanan atau di atas bus. Dan terdapat waktu juga atau waktu peristirahatan dan activity. Dan activity di sini merupakan kegiatan kita selama di objek tersebut. Waktu tersebut kita tulis di DOT. Nah, pada kali ini saya akan memperlihatkan DOT yang telah saya buat. Nah, di sini distribution of time. Estimated time jam 8 sampai jam 8:10 kita berada di Arya Duta Hotel menuju ke dermaga Kayu Bangkoa. Jadi on board itu selama di perjalanan selama 10 menit. Jadi ketika kita di on board, tour dan rest-nya tidak usah ditambahkan. Jadi kita tulis di sini 10 menit. Jadi dermaga Kayu Bangkoa, setelah tiba di dermaga Kayu Bangkoa, kita istirahat dulu sejenak selama 45 menit. Setelah itu kita melanjutkan perjalanan menuju ke dermaga Samalona selama 45 menit. Dan di dermaga Samalona kita istirahat lagi selama 45 menit. Di Samalona Island, di sini kita tour atau tour activity selama 240 menit. Selanjutnya ditambah dengan istirahat 60 menit atau 1 jam. Jadi total waktunya itu 300 menit. Selanjutnya ialah di dermaga Samalona, menuju ke dermaga Kayu Bangkoa selama kita on board selama 45 menit. Dan di dermaga Kayu Bangkoa kita istirahat lagi
selama 45 menit. Dan dermaga Kayu Bangkoa menuju ke Arya Duta Hotel, karena itu dekat dari dermaga, maka kita tulis saja di sini 10 menit. Jadi totalnya ialah 570 menit atau dibulatkan ke jam, totalnya 9 jam 30 menit. Begitupun selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tur komponen. Tur komponen di sini merupakan harga atau perhitungan harga yang akan dimasukkan atau yang telah kita seleksi dan kita memasukkan harganya di tur komponen. Di tur komponen ini berisi harga hotel, harga transportasi, harga DTW, entrance fee, dan lain-lain. Baiklah, saya akan menunjukkan tur komponen tersebut. Nah, di sini ada transportasi. Di sini ada, seperti kita lihat di rumusnya, kita mengambil data dari database. Data transportasi ini kita mengambil di database di kolom C8. Jadi harga dari database, harga dari L300 at Makassar ini seharga 750.000. Frekuensi yaitu hari atau L300 ini kita gunakan selama 3 hari. Jadi kita kalikan harga dan harga kali hari atau 750.000 kali 3 sama dengan 2.250.000. Begitupun juga boot, harganya 400.000, kita gunakan selama 2 kali pergi dan pulangnya dari Samalona itu, yang seperti saya jelaskan tadi di itinerary, berarti kita kalikan 2, totalnya 800.000. Begitupun selanjutnya di guide fee. Data guide fee ini juga saya mengambil datanya di database dengan harga 500.000 dengan frekuensi 1, karena kita pakai selama 1 hari saja, karena kita menggunakan local guide di 2 harinya dan island tour 1 harinya. Jadi di perjalanan kita itu 3 hari 2 malam menggunakan guide yang berbeda-beda. Jadi sama seperti sebelumnya, kita kalikan, lalu totalnya seperti ini. Lalu total dari harga guide keseluruhan, kita grand totalkan, jadi 4 hari itu harga guide selama 4 hari Rp900.000. Adapun parking fee, other fee, toll fee, entrance fee, donation fee. Di sini selanjutnya entrance fee. Entrance fee yaitu harga tiket masuk, seperti itu. Di Rotterdam, entrance fee-nya 15.000, Samalona Island 15.000, Balalompoa 5.000, Malino Highland 50.000, serta hutan pinus Malino 5.000. Jadi kita frekuensinya cuma 1 karena kita cuma sekali berkunjung ke DTW tersebut, lalu kita totalkan dan hasilnya seperti ini, grand total 90.000. Selanjutnya yaitu hotel. Jadi kita menginap di Imperial Arya Duta Hotel. Lokasinya di Makassar, total naik selama 2 malam. Jadi 2 malam kita di Arya Duta Hotel. Jadi Arya Duta Hotel itu merupakan hotel berbintang yang ada di Makassar, berlokasi di dekat Pantai Losari. Jadi ketika malam kita bisa jalan-jalan untuk menikmati pisang ngepe, jagung bakar yang terdapat di Pantai Losari tersebut. Jadi di sini ada harga single 1.540.000, double 1.640.000, triple 1.970.000, extra bed 330.000, total single 3.080.000,
total double 3.940.000. Karena kita kalikan di total naik, kita kalikan ke harga single. Jadi harga singlenya itu 3.080.000. Adapun single suplemen 720.000 dan 1.440.000. Baiklah, itulah penjelasan mengenai tur komponen. Selanjutnya kita akan menjelaskan quotation. Quotation ini merupakan perhitungan harga. Jadi pada quotation ini kita harus pandai-pandai dalam mengidentifikasikan fixed cost dan variable cost. Sebagaimana kita ketahui, fixed cost itu merupakan harga yang tetap atau tidak tidak bergantung pada tamu, sedangkan variable cost itu harga yang tidak tetap atau berubah-ubah. Mengapa? Karena variable cost ini sangat bergantung pada tamu. Jadi pada kesempatan kali ini ada quotation ini berisi data-data dari tur komponen, harga, frekuensi. Frekuensi di sini merupakan hari atau berapa kali digunakan, serta total. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dan seterusnya itu merupakan jumlah fax atau jumlah orang. Nah, yang pertama di sini L300 Makassar. L300 merupakan, karena transportasi merupakan fixed cost, maka harga mulai dari fax 1, fax 2, sampai fax 6 itu tidak boleh berubah. Karena sekalipun tamunya berkurang, harganya tetap 2.250.000 selama 3 hari. Jadi pada fax 7 bertambah menjadi 4.500.000 sampai ke fax 12. Mengapa? Karena sebagaimana kita ketahui, L300 itu dapat menampung 6 orang saja. Jadi pada fax ke-7 itu kita menambahkan L300 satu lagi. Jadi kedua L300 itu. Selanjutnya begitu pula booth, harganya fixed cost. Begitupun tour guide, harganya 1.500.000 per 3 hari. Karena hari pertama itu cuma 500.000. Selanjutnya restoran. Nah, restoran di sini Samalona Island. Oh, maaf. Di sini ada parking fee. Parking fee di restoran itu sebanyak 5.000 karena parking fee itu merupakan fixed cost, jadi harganya tetap Rp5.000. Di parking fee ini kita membayar ada 3 objek, yaitu restoran, Samalona, dan Rotterdam. Selanjutnya ada toll fee. Toll fee juga merupakan fixed cost. Selanjutnya entrance fee. Entrance fee merupakan variable cost atau bergantung pada fax-nya atau berapa banyak orang. Jadi di sini berbeda-beda. Karena variable cost itu harganya tidak tetap seperti itu. Di fax pertama harganya 15.000. Jadi pada fax kedua harganya 30.000. Di sini 30.000 ini dibagi 2 seperti itu. Jadi mereka membagi. Selanjutnya ialah meals. Meals di sini juga merupakan variable cost. Jadi harganya berbeda-beda setiap fax-nya. Selanjutnya ialah hotel. Jadi hotel juga merupakan sebuah perhitungan paket wisata dengan variable cost atau berubah-ubah karena jika tamunya bertambah maka harganya bertambah juga. Jika tamunya berkurang maka harganya berkurang juga.
Pada single totalnya 1.540.000, pada fix pertama 1.540.000 juga. Jadi selanjutnya ialah grand total. Hasil dari grand total ini kita jumlahkan dari kolom yang paling atas sampai ke kolom paling bawah. Kita jumlahkan seluruh harga yang ada. Nah, inilah hasil, inilah totalnya keseluruhan. Selanjutnya markup 10%. Nah, markup di sini merupakan sebuah keuntungan atau biaya tambahan dari perusahaan Biro Perjalanan Wisata. Biasanya markup di sini berbeda-beda setiap perusahaan. Sebagaimana yang saya ketahui, markup di sini maksimal 20%. Jadi saya pada travel saya memberi 10%. Jadi grand total dikali 10% hasilnya sama dengan Rp765.300. Jadi price di sini atau harga, untuk mendapatkan harga ini kita menambahkan dari grand total dan markup 10% itu tadi. Jadi totalnya ialah Rp8.418.300. Jadi selanjutnya ialah selling price. Selling price di sini maksudnya harga jual. Akan tetapi kita harus bulatkan terlebih dahulu. Jadi publish price atau harga yang ingin kita jual atau harga yang kita publikasikan, kita bulatkan dulu menggunakan rumus round up. Seperti ini. Jadi ini belum dibulatkan pada selling price. Jadi kita bulatkan di publish price menggunakan rumus round up. Jadi sudah terbulatkan 8.420.000. Jadi seterusnya seperti itu. Sebagaimana kita ketahui, harga pada quotation ini semakin jauh atau semakin banyak teksnya, maka harganya juga semakin berkurang. Maka itulah keuntungan ketika kita melakukan tour secara grup, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan CIT. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan CIT atau Confidential Agent Tariff in rupiah per net. Jadi paket ini efektif pada 1 Juni sampai 30 November 2020. Atau efektif di sini artinya masih berlaku. Masa berlaku paket ini. Di sini minimal diupayakan paket itu berlaku selama 6 bulan. Jadi di sini description itu judul atau judul paket wisata kita, Metropolitan Beyond City Tour. Jadi harga-harga yang ada di sini merupakan harga yang telah kita ambil pada quotation. Seperti ini. Harga ini juga sama seperti di quotation tadi, merupakan fix atau jumlah orang. Nah, pada fix pertama itu harga kita mengambil harga di quotation sesuai dengan ini. Fix pertama 8.420.000. Fix kedua di sini kita tetap mengambil di quotation, begitupun fix ketiga. Di fix keempat dan kelima kita juga mengambil di quotation. Fix 6 sampai dengan 9 kita harus memilih harga rata-ratanya. Harga rata-rata dari 6 fix sampai dengan 9 fix. Jadi saya memilih 2.570.000 rupiah. Di sini juga merupakan single suplemen dari hotel dan VIT dan GIT. Di confidential agent tarif ini juga terdapat
tour condition serta tour atau include dan exclude dari paket ini, atau include itu merupakan harga yang ditanggung atau harga yang masuk dari pembayaran, atau exclude itu harga yang tidak ditanggung dari perusahaan biro perjalanan wisata Zah Travel. Jadi di sini yang include yaitu hotel accommodation. Jadi harganya based on twin sharing, in hotel, FIT dan GIT. FIT di sini free individual tour dengan group incentive tour, atau or similar in area Duta Hotel. Jadi maksudnya di sini ini kita memakai harga twin sharing atau sama harganya juga di area Duta Hotel yang kita gunakan. Jadi include air conditioner, transportation L300. Jadi di kendaraan atau transportasi L300 itu terdapat AC dan guide fee, harga guide, serta harga masuk, mineral water, meals per restoran, parking and toll fee, porter fee, donation fee, restoran, objek, do water activity. Jadi semua yang ada di sini ini include pada paket wisata yang telah kita buat. Selanjutnya yaitu yang exclude, yaitu airport tax, flight ticket atau tiket penerbangan, laundry. Jadi apabila ada tamu yang ingin laundry, maka itu biayanya ditanggung sendiri. Minibar, liquor atau minibar yang ada di kamar hotel masing-masing. Asuransi, long distance call, bottle drink, visa, entertainment, and any kinds personal expenses. Jadi personal expenses itu kebutuhan pribadi, itu semua tidak include pada paket ini. Oh iya, untuk quotation di sini terdapat FIT dan GIT. FIT di sini kita mengambil free individual tour itu merupakan trip individu sebanyak 1 sampai 3 orang, sedangkan grup individual tour itu 4 sampai 15 orang. Untuk harga free individual tour itu harganya cuma 2.250.000, dan untuk grup individual tour itu kita mengambil harga di Fax 15 pada quotation, yaitu 6.750.000. Begitupun seterusnya. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai CIT. Selanjutnya kita menuju ke map. Nah, di sini sebagaimana itinerary yang telah saya buat, map-nya day 1 itu kita meeting point-nya di area Duta Hotel. Selanjutnya menuju ke island atau Samalona Island untuk full day tour. Setelah itu kita free program dan menuju ke hotel area Duta. Selanjutnya ialah untuk day 2, kita meeting point-nya di starting point-nya di area Duta Hotel, lalu menuju ke Malino Highlands. Selanjutnya menuju ke hutan Pinus Malino dan kembali ke starting point di area Duta Hotel untuk prepare dinner and free program. Selanjutnya di day 3 yaitu area Duta Hotel, lalu menuju ke Fort Rotterdam. Di Fort Rotterdam ini kita merupakan sebuah benteng. Selanjutnya Bala Lompoa ini merupakan sebuah rumah tradisional. Dan setelah di Bala Lompoa kita langsung transfer out menuju ke Sultan Hasanuddin Airport. Baiklah, itulah seluruh penjelasan mengenai paket wisata yang telah saya rancang. Mohon maaf bila ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Nur Aziza Muhyiddin mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu, Mam Detrada Margareta Waditrante, atas ilmu yang telah diberikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.